ya semacam sejarahnya gitulah ini mengenai mengenai pengelolaan atau penjualan maupun pembelian obligasi yang ada di Indonesia ini seperti ini. Jadi obligasi Indonesia itu mulai dari setelah adanya krisis 98 itu baru pemerintah menerbitkan instrumen pembiayaan berupa SBN gitu ya. Itu untuk milestone-nya ini nggak usah dibahas lah. Ini hanya untuk komplement aja untuk kalian nambah pengetahuan aja gitu ya. Pak, izin bertanya Pak mengenai penerbitan tadi. Silakan. Itu Pak, dalam penerbitan SUN itu apakah dia ada waktu-waktu tertentu Pak biar dia itu ramai peminat, atau dia itu ramai peminat itu murni karena imbal hasil yang ditawarkan sama pemerintah Pak? Ya tentu kan pemerintah punya namanya analisis pasar, punya analis juga pemerintah itu. Di CPPR itu ada seksi analisis pasar gitu ya, baik itu di obligasi maupun di sukuk. Nah, kemudian itu kan dikombinasikan atau diinikan dengan apa? Dengan kondisi, dengan strategi pembiayaan, dengan kebutuhan gitu. Ketika pemerintah itu sedang membutuhkan dana, misalkan membutuhkan dana, ada kebutuhan dana jangka pendek misalnya ya, nah maka itu disesuaikan juga, dilihat kondisi pasarnya bagaimana, kemudian tingkat suku bunganya itu bagaimana dan sebagainya. Nah inilah yang akan jadi acuan ketika pemerintah menerbitkan obligasi gitu ya, sehingga nanti pemerintah bisa memutuskan bahwa yang misalnya obligasi yang ori ini yang akan diterbitkan Desember ini, maka tingkat suku bunganya sekian, kemudian tenornya sekian, karena memang pasar sedang cenderung untuk membeli obligasi dengan tenor yang 5 tahun misalnya, maka pemerintah memutuskan untuk yang obligasi yang dijual itu yang 5 tahun, jangka waktunya suku bunganya sekian gitu yang jadi acuan. Makanya ininya suku bunganya yang dijadikan patokan adalah sekian persen misalnya. Nah itu juga melalui proses analisis gitu ya, yang ada di pemerintah, ada yang bertugas sebagai market analysis gitu. Ya tetap menggunakan tapi semuanya pasti berpedoman pada strategi pembiayaan gitu ya. Muaranya itu semua pada strategi pembiayaan pemerintah gitu. Itu Dan tadi siapa tadi yang nanya tadi? Putri Pak, absen 22. Putri, itu Putri. Oke Pak, terima kasih. Kalau ada lagi? Izin bertanya Pak. Silakan. Masih yang tetap pembagian transaksi tadi Pak. Di transaksi kan tadi ada book building ya Pak. Itu tuh kan bisa diberikan ke masyarakat melalui agen ya Pak. Kalau misalkan nanti target yang diberikan itu nggak memenuhi, berarti akan otomatis pemerintah tuh langsung melakukan buyback gitu ya Pak? Atau misalkan dikasihkan ke instansi lain, jadi langsung dikasih ke private placement gitu? Atau gimana Pak? Ya, kalau seperti itu, kalau misalkan tidak memenuhi target, ya apa yang ada dulu. Kemudian nanti kalau memang misalnya pemerintah mau menerbitkan obligasi A gitu ya, ORI A misalkan, ORI A dia mekanisme menggunakan book building, kemudian alokasi yang jadi target penerimaannya itu misalkan 10 triliun misalnya, kemudian ternyata yang laku yang dibeli oleh masyarakat hanya 6 triliun misalnya gitu ya. Berarti kan ada 4 triliun yang belum dibeli oleh pasar gitu kan ya berarti pemerintah tetap yang 4 triliun itu ya sudah gitu, artinya berarti yang ORI A ini hanya laku hanya diterbitkan sebesar 6 triliun. Nanti kalau memang kebutuhannya itu yang 10 triliun itu kan berdasarkan dari identifikasi kebutuhan pemerintah, kebutuhan pembiayaan sebenarnya, makanya pemerintah menerbitkan sebesar 10 triliun ini. Nah, kalau misalkan memang yang
dibeli oleh pasar itu hanya 6 triliun, ya berarti sisanya itu ya sudah, itu nanti akan di analisis lagi oleh pemerintah, kemudian misalkan mau diterbitkan melalui mekanisme yang lain itu ya bisa saja, tapi menggunakan instrumen yang berbeda, tidak menggunakan instrumen yang sama. Artinya ori A tadi tidak kemudian diterbitkan melalui private placement untuk si kalau begitu yang enggak begitu, tapi ya memang yang untuk yang book building ya khusus untuk yang book building saja. Ori A ini memang untuk yang book building gitu. Jadi pemerintah lebih menyelesaikan dulu transaksi mengenai building ini seperti apa, karena kan itu spesifik, nanti itu kaitannya dengan pada saat penata usahaan. Nanti ketika penata usahaan misalkan ada obligasi yang diterbitkan melalui beberapa cara gitu, itu akan punya treatment tersendiri gitu. Ada sih sebenarnya yang dijual dengan menggunakan sistem book building dan private placement. Artinya dua metode penerbitannya itu ada. Kalau nggak salah saya pernah di penata usahaan itu ada. Saya ingatnya ada. Cuman nggak tahu apakah sekarang masih prakteknya masih berlangsung atau enggak itu, karena tadi ketika pada saat penata usahaan maka itu perlu treatment khusus gitu. Yang mana ini untuk yang metode private placement, yang mana ini untuk yang book building, itu kan berarti harus spesifik pada saat baik itu pembayaran bunganya ataupun pada saat jatuh temponya dan sebagainya, itu kan harus diidentifikasi dengan khusus gitu ya, karena memang persyaratannya berbeda biasanya gitu. Itu untuk yang mekanisme ketika misalnya penerbitannya itu tidak mencapai target penjualan, ya sebesar yang mencapai target penjualan itu yang di sini, kemudian nanti pemerintah akan bisa menggunakan instrumen lainnya ketika misalnya akan menerbitkan instrumen obligasi dalam bentuk atau melalui metode yang lain, misalnya private placement atau misalkan lelang itu ya. Itu tadi siapa barusan? Iqbal Pak, absen 18. Iqbal. Ya gitu ya Iqbal. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Sedikit tentang obligasi retail ini tambahannya terkait dengan obligasi retail ini. Jadi obligasi retail ini merupakan obligasi yang kepada investor domestik ya, individu atau itu bisa ada jenis maupun hanya ya tujuan pemerintah menerbitkan tentu pendalaman kemudian membasis data, artinya dengan adanya investor yang tersebar gitu, maka ya aplikasi pemerintah ya hanya dibeli itu gitu, jangan hanya investasi saja yang beli, tapi berikan peluang kepada seluruh masyarakat ini supaya mereka bisa berpartisipasi dan membangun Indonesia melalui memberikan dalam pembiayaan gitu, dan juga memberikan alternatif juga bagi masyarakat untuk apa? Mempunyai instrumen investasi juga yang aman, yang kompetitif dan sebagainya. Makanya diterbitkanlah yang namanya obligasi retail gitu ya. Nah ini tujuannya mendukung masyarakat yang investment oriented gitu ya. Kemudian ada perluasan basis investor, kemudian ada alternatif instrumen ya kan, ada tambahan instrumen. Jadi kalau kalian ini sebagai warga punya uang lebih juga bisa dibelikan ada instrumen investasi.
tadi mendukung stabilitas pasar keuangan dengan cara pasar dan sebagainya. Adanya yang kuat dengan adanya pasar keuangan yang liquid gitu ya, artinya pasar keuangan dalam negeri itu perlu muter, sistem keuangannya muter itu juga, maka sistem keuangan di dalam negeri itu akan kuat. Ketika misalkan ada goncangan dari luar, itu nggak terlalu berpengaruh kan ya, karena yang menggunakan instrumen mata uang dalam negeri, kemudian sumbernya ya dari dalam negeri, si investornya dari dalam negeri, sehingga ketika misalnya ada suatu ketidakjelasan di pasar ya, dananya itu tidak mengalir ke luar negeri. Kalau misalnya investornya dari luar negeri misalnya nih, kemudian terjadi ketidakpastian dalam hal politik misalnya di Indonesia gitu, makanya kan investor-investornya dari luar negeri, wah ini Indonesia sedang nggak kondusif nih, kondisi politiknya sedang memanas, karena misalkan ada konflik, entah itu misalkan UPM, misalkan konflik lainnya gitu ya, sehingga kondisi politiknya itu tidak menentu. Investor yang dari luar negeri kan cenderung akan melakukan akan menjual investasi yang ada di Indonesia. Mereka akan cari aman, ya udahlah ya di Indonesia saya hentikan saja. Nah itu yang diantisipasi ketika ada pasar keuangan domestiknya ini sudah kuat gitu ya, investornya dari dalam negeri, investornya warga negara Indonesia sendiri. Makanya walaupun misalnya ada kondisi extraordinary ya uangnya itu nggak akan lari ke luar negeri gitu loh, karena ya tetap muter di Indonesia pakai mata uang rupiah, nggak ada risiko nilai tukar, juga gunakan sumbernya itu sehingga tidak ada misalnya keuangan domestik ini akan mengalami ya itu untuk mendukung pembiayaan. Artinya pemerintah warga negara ini punya kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan, karena pembangunan didanai oleh warga negaranya sendiri gitu. Contohnya misalnya Jepang itu kan mereka menerbitkan obligasi berasal dari residen mereka sendiri, warga negara mereka sendiri, sehingga walaupun utangnya itu rasio utang terhadap PDB mereka itu di hampir 200%, bahkan mungkin 200% lebih gitu ya, tapi ya instrumennya itu ya berasal dari dalam negeri, sehingga mereka si Jepang itu tak khawatir bahwa akan terjadi misalnya terjadi penurunan nilai tukar, ya mereka nggak terlalu khawatir karena mayoritas mata uangnya berasal dari dalam negeri, investornya dari dalam negeri, yang mana namanya warga negara Jepang itu mereka kan terkenal bahwa etos kerjanya, loyalitasnya dan sebagainya itu tinggi untuk negaranya dan sebagainya, sehingga pemerintahnya nggak khawatir. Nah intinya yang sebabkan rasio utang terhadap PDB-nya Jepang itu bisa tinggi sekali karena mereka punya pertimbangan tertentu seperti itu gitu ya. Nah kemudian kalau karakteristiknya ya ini ya, kalau yang ori itu berarti yang klasifikasi obligasi retail yang bisa diperdagangkan itu ori. Kalau yang saving bond retail itu berarti yang tidak dapat diperdagangkan gitu ya, tapi dia bisa dijual hanya kepada pemerintah, early redemption gitu ya, sebelum jatuh tempo itu bisa dijual kepada pemerintah, tapi dia tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder gitu. Artinya kalau kita punya ori, berarti itu bisa kita jual kepada siapapun yang mau membeli ori kita. Tapi kalau yang SPR itu hanya bisa dibeli oleh pemerintah sebagai penerbitnya gitu. Kita tidak bisa menjualnya kepada pihak lain di pasar sekunder, itu yang namanya dapat diperdagangkan atau tidak gitu ya. Kemudian kuponnya, jenisnya kupon itu tetap. Kalau ori itu tetap, misalkan 7% ya itu tetap selama jangka waktunya. Kalau yang SPR itu berarti variabel gitu ya, berarti sesuai tergantung dengan pasarnya berapa, acuan tingkat bunga pasarnya berapa, ditambah dengan
berapa minimalnya. Jadi ada batas kupon minimalnya, misalnya minimal ini 5%. Nah nanti tingkat variabelnya itu berarti 5% ditambah variabel berapa basis point dan sebagainya. Itu sesuai dengan suku bunga yang dijadikan acuan. Itu yang namanya mengambang dengan batas kupon minimal. Jadi tetap di atas yang ditentukan, tapi tambahannya itu variabel rate-nya itu sesuai dengan pasar floating, gitu ya. Kemudian ada potensi capital gain ya, karena itu bisa diperjualbelikan, ya makanya ada potensi capital gain, gitu ya. Artinya ketika misalkan kondisi pasarnya itu sedang naik, maka kalian sebagai pemilik ori itu bisa menjual dalam premi, gitu ya. Artinya bisa menjual lebih tinggi dari yang kalian beli, maka kalian akan dapat capital gain. Misalnya ori-nya itu nilainya 100, kemudian sekarang ini tingkat suku bunga pasar itu 5%, sedangkan ori kalian itu ditetapkan 7%, maka kan orang-orang akan berlomba-lomba untuk kita beli ori aja yuk, yang 7% tuh bunganya lebih tinggi. Nah, ketika kalian sudah punya ori yang bunganya 7%, padahal di suku bunga pasar itu 5%, maka kalian kan bisa menjual dengan lebih mahal dari apa yang pada saat kalian beli, gitu ya. Itu yang namanya premium dan sebagainya, diskon maupun premium. Kalau misalkan suku bunganya turun, gitu ya, artinya suku bunga pasarnya lebih tinggi dari ini, maka kalian akan punya potensi capital loss, gitu, karena dijual di bawah nilai ketika kalian penerbitan. Itu namanya capital gain atau capital loss. Kalau misalkan suku bunga pasarnya lebih rendah dari suku bunga ori, maka kalian punya potensi capital gain, kan, karena ori yang kalian miliki akan bisa dijual dengan lebih besar daripada yang kalian beli pada saat penerbitan, sehingga kalian dapat keuntungan di situ. Itu namanya capital gain. Namanya SDR karena tidak diperdagangkan berarti dia tidak ada potensi capital gain, ya kan? Itu ya potensinya. Nah, ini terakhir nih sebelum kita akhiri, nanti untuk tugas minggu depan, untuk oleh-oleh kalian coba cari ini ya, posisi outstanding surat utangnya pada 30 November 2020 itu seperti apa, gitu ya. Kemudian kalian lihat posisi Sun ya, jadi ini obligasi masuk cukup, berarti ini hanya untuk yang obligasi negara atau utang negara. Total outstanding-nya berapa posisinya, kemudian terhadap total outstanding-nya berapa, kemudian posisi falas dan rupiahnya berapa ini, kemudian yang tingkat bunganya fix maupun variabel berapa, kemudian bagaimana posisi Anda terhadap data-data yang kalian kumpulkan itu, gitu ya. Itu oleh di minggu depan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, saudara-saudara? Ya, Pak. Izin pertanyaan. Pak, izin mengingatkan untuk Ya. Silakan kalian sambil bertanya, boleh saya sambil ngisi portalnya, gitu ya. Oke? Silakan kalau ada yang saya izin bertanya ya Pak. ingin ditanyakan. Saya izin bertanya Pak. Kalau Silakan. proyek yang di Sun tadi, Nama dengan siapa di mana saudara-saudara? The Febriani Pak, absen 28. Ya. Nyambung biar pertanyaan. nanti asisten yang melakukan catatan. Ya Pak. Nyambung pertanyaan tadi Iqbal, kalau misalnya proyek yang di Sun tadi, kalau nggak mencapai target penjualan, apa bisa dikombinasikan dengan pinjaman ya Pak? Apa enggak ya Pak? Makasih Pak. Ya bisa saja. Kemudian yang makanya tadi yang saya tekankan adalah bagaimana strategi pemerintah dulu, kan? Bagaimana dulu, gitu. Kita akan punya istilahnya itu berikutnya ketika misalkan biayaan ini untuk
membiayai suatu yang tertentu gitu ya, maka pemerintah bisa mengalihkannya, misalnya kebutuhan pembiayaannya, oh ya udah yang ini kebutuhan pembiayaannya untuk membiayai proyek aja lah gitu, sehingga kalau dikombinasikan artinya oh ini yang dari ori A ini sekian, kemudian sisanya kemudian nanti untuk dialihkan ke pinjaman, itu nggak bisa, tapi dia ya spesifik gitu ya, karena untuk membiayai proyek, kalau pinjaman itu kan memang khusus untuk membiayai proyek tertentu ya, berarti ya memang kebutuhan untuk pembiayaan proyek itu berarti berasal dari pinjaman, dari strateginya berarti memang dialihkan dari SBN ke pinjaman. Tapi bisa saja kemudian si ori A ini dialihkan menjadi metodenya, misalkan tadi yang book building dialihkan ke menjadi yang metode atau misalkan metode satunya lelang dan sebagainya gitu ya. Kalau ininya bisa ini kan seperti itu, bisa dialihkan seperti itu. Tapi kalau dikombinasikan itu ya nggak bisa. Itu proyek dari zaman ada juga yang itu maksudnya kombinasi dalam hal apa nih, dalam hal pembiayaan untuk satu proyek atau bagaimana? Iya Pak, dari satu proyek gitu. Ya, kalau satu proyek bisa, artinya ya dia memang harus khusus spesifik. Kalau misalkan dari pinjaman ya dari pinjaman. Kalau misalkan memang proyek itu mau dari PBS ya surat berharga berbasis proyek, ya berarti kan pakai sukuk PBS, karena ya SUN ini belum ada gitu yang untuk langsung melekat pada proyek kan gitu. Jadi itu nggak bisa untuk dikombinasikan. Jadi memang harus spesifik untuk membiayai ini tertentu gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Tuh, untuk yang kombinasi silakan yang lain. Pak izin bertanya Pak. Bertakon silakan. Dengan siapa di mana? Ya Pak, tadi terkait yang benchmark itu loh Pak. Kan tadi ada salah satu manfaat penerbitan SUN itu kan biar bisa jadi benchmark. Itu maksudnya berarti ada beberapa seri SUN yang dijadiin acuan buat instrumen keuangan lainnya ya Pak. Itu tuh terkait suku bunganya atau apa Pak? Terus itu seri SUN tadi bisa dijadiin acuan itu berdasarkan apa Pak? Terus penggantiannya nanti kalau misalnya digantiin sama benchmark baru itu kondisinya kayak apa? Itu Pak, makasih. Ya, yang namanya SUN seri benchmark itu berarti dia dijadikan sebagai suku bunga acuan atau istilahnya kan BI ini kan dia punya tingkat suku bunga acuan. BI itu kan punya tingkat suku bunga yang ditetapkan sebagai acuan di pasar gitu ya. Misalkan tingkat suku bunga obligasi sekarang, tingkat suku bunga pasar yang dijadikan acuan BI itu 5% misalnya. Misalnya 5% untuk sekarang. Nah, kemudian sekarang ini pemerintah itu menerbitkan suku bunga tertentu, menerbitkan obligasi tertentu, ya, misalkan ori B misalkan, ori B. Nah, ori B ini diterbitkan oleh pemerintah sebesar 6% misalnya. Karena apa? Karena pasarnya 5%, kemudian pemerintah supaya dapat sumber pembiayaan yang banyak, maka pemerintah menerbitkannya obligasi B ini suku bunganya 6%. Nah, ternyata dengan pemerintah menerbitkan suku bunga yang 6% ini, peminatnya banyak banget, yang jual itu, yang beli itu banyak banget gitu ya. Sehingga pemerintah mempunyai kelebihan penawaran, kekurangan penawaran gitu ya, kelebihan permintaan jadinya. Nah, dari situ kemudian kondisi keuangan jadi lesu. Karena apa? Karena ternyata yang ada di pasar itu lebih tertarik untuk tingkat suku bunga persen. Maka itu menjadi bahan pertimbangan untuk otoritas moneter BI dalam menetapkan tingkat suku bunga acuan yang ada di pasar. Itu yang namanya sebagai SUN benchmark atau tingkat obligasi yang menjadi benchmark.
karena dia yang menjadi acuan di pasar gitu loh. Supaya pasar keuangan domestik yang non obligasi negara ini bisa tetap berputar, maka si Bank Indonesia menetapkan tingkat suku bunga acuan yang lain, nggak 5% lagi, tapi bisa jadi misalnya 5,75%, sehingga yang obligasi privat yang ada di pasar obligasi itu ya mereka juga laku gitu. Artinya mereka kan obligasi minimalnya ya jadi misalnya 5,75%, sehingga yang investor itu nggak cuma lari ke obligasi pemerintah, tapi juga bisa tertarik di obligasi lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan SUN sebagai tingkat suku bunga acuan atau benchmark, karena dia yang menjadi acuan bagi tingkat suku bunga di pasar yang ada di pasar keuangan domestik. Itu tadi maksudnya yang suku bunga acuan. Siapa tadi? Dengan siapa tadi? Gimana? Tadi tidak menyebutkan nama dan identitasnya. Fathia Pak, 14. Fathia gitu ya. Ya itu Fathia, itu yang dimaksud dengan tingkat suku bunga pasar. Nah itu kondisinya seperti apa? Ya tentu misalnya ketika pemerintah ingin menggali sumber pembiayaan yang banyak, gitu. Artinya kebutuhan pembiayaannya itu ternyata besar, kemudian kondisi pasar itu mungkin sedang lesu, maka pemerintah bisa menerbitkan SUN benchmark yang sesuai dengan bunga pasar atau bahkan lebih tinggi dari bunga pasar, yang kemudian itu nanti bisa juga jadi acuan bagi SUN seri lainnya atau obligasi seri lainnya yang mana itu dijadikan sebagai suku bunga acuan terhadap obligasi yang lain. Itu Fathia. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, lagi saudara-saudara, sebelum kita akhiri jam 11.10, silakan. Satu pertanyaan lagi. Dengan siapa di mana, saudara? Arfandi, Pak. Absen 9. Arfandi, silakan. Jadi saya mau bertanya, Pak. Mekanisme buyback SUN dari masyarakat itu bagaimana ya, Pak? Supaya masyarakat itu, ya mekanisme buyback SUN dari masyarakat itu bagaimana? Supaya masyarakat itu mau menjual SUN kembali ke pemerintah kan, Pak? Ya. Dan juga agar bagaimana juga dari pemerintah supaya mencapai target dari rencana buyback SUN tersebut. Ya. Kalau terkait pemerintah dengan punya penawaran menarik Pak dari masyarakat supaya masyarakat itu mau menjual SUN-nya. ya, tentu pemerintah kan punya strategi. Jadi misalkan melihat juga kondisi pasar itu seperti apa. Ketika misalnya kondisi pasar sedang lesu gitu ya, artinya obligasi pemerintah ini tidak liquid gitu ya. Obligasi pemerintah ini kan ada catatannya, karena ini tercatat di sistem, maka pemerintah itu tahu bahwa obligasi ini ternyata tidak laku di pasar. Karena apa? Karena ternyata memang tingkat suku bunganya kecil, misalnya ya, suku bunganya ternyata di bawah suku bunga pasar sekarang, makanya dia nggak laku di pasar, kurang liquid gitu. Maka pemerintah untuk lebih menggalakkan kondisi pasar, maka dia bisa menggunakan instrumen tadi, menggunakan fasilitas buyback tadi. Supaya apa? Supaya pemerintah bisa mengelola atau istilahnya itu merangsang kondisi pasar gitu loh. Jadi SPN yang kurang liquid tadi itu dibeli oleh pemerintah supaya apa? Supaya yang obligasi yang ada di pasar ini bisa muter, pasar keuangan itu bisa berjalan juga, bisa muter juga. Ya, obligasi yang ada di pasar yang dijual di pasar sekunder itu bisa tetap berputar gitu loh. Artinya nggak kemudian itu malah obligasinya itu mandek di satu orang, kemudian jadi pasar ininya itu terhenti gitu. Maka pemerintah kan punya informasi ya, baik itu dari BI ataupun dari kustodian, agen penjual dan sebagainya itu kan pemerintah punya data. Nah, makanya adalah itu tadi, pemerintah menarik seri-seri yang kurang liquid gitu ya,
SPN, obligasi-obligasi yang kurang likuid untuk dibeli kembali. Itu mekanismenya buybacknya seperti itu. Kalau caranya ya ada PMK tentang bagaimana caranya mekanisme untuk pembelian secara buyback gitu ya. Si investor bisa menjualnya atau bisa mendatangi agen penjualnya untuk kemudian nanti pemerintah memberikan tenggang waktu antara tertentu gitu ya. Misalkan Desember ini kalau mau menjual kembali obligasi seri B silahkan, ini pemerintah mau memiliki obligasi yang akan di buyback. Nah itu waktunya ditetapkan, kemudian ininya bagaimana itu mekanisme diatur melalui peraturan tersendiri. Tapi ketentuan-ketentuan mengenai kenapa kok pemerintah melakukan buyback dan sebagainya, itu salah satunya tadi bahwa pemerintah punya informasi bahwa obligasi tertentu itu ternyata kurang likuid, kurang diminati pasar. Nah, kurang diminati pasar sehingga apa? Sehingga pemerintah memutuskan untuk menarik kembali obligasi itu, kemudian nanti bisa menerbitkan obligasi baru yang mungkin lebih diminati pasar. Karena apa? Karena lebih sesuai dengan bunga pasar atau bahkan lebih tinggi dari tingkat bunga pasar. Itu Arpandi. Ya bisa jadi misalkan Arpandi ini beli ori 10 gitu ya. Ori 10 kan tingkat bunga tetapnya misalnya 5% gitu ya. Kemudian ori 10 itu dibeli tahun 2016 misalnya. Nah, kemudian dari ori 10 itu kan bunganya 5%. Nah, sekarang suku bunga pasar itu ternyata 8%. Nah, tentu kan ori 10 itu yang dimiliki Arpandi berarti kan nggak ada yang mau beli di pasar sekunder. Karena apa? Ya karena bunganya 5%. Sekarang tingkat bunga pasar aja 8%. Yang ngapain beli orinya Arpandi kan? Dia cuma 5% suku bunganya. Ya udah kita beli obligasi yang lain, sehingga ori 10 yang dibeli oleh Arpandi ini dia nggak laku di pasar, kurang diminati karena ya suku bunganya pada waktu itu mungkin suku bunga pasarnya itu 3%, sehingga orinya diterbitkan 5%, tapi kemudian seiring berjalannya waktu di tahun 2020 ini suku bunga pasar itu 8%, sehingga yang ori 10 yang 5% tadi ya sekarang berada di bawah suku bunga pasar, sehingga kurang diminati, sehingga pemerintah menarik ori yang ada di pemilikan Arpandi tadi melalui mekanisme buyback. Supaya apa? Supaya ori-ori yang kurang likuid, yang kurang diminati pasar tadi bisa dibeli oleh pemerintah, kemudian nanti pemerintah bisa menerbitkan dalam bentuk ori baru misalkan yang sesuai dengan bunga pasar. Itu Arpandi. Pak bisa dimengerti Pak, makasih Pak. Oke, baik, kalau begitu karena sudah 5 menit ini ya, saya akhiri pertemuan kuliah di pertemuan ini. Sampai jumpa di minggu depan ya. Itu tadi oleh-olehnya silakan dikerjakan minggu depan, nanti saya bikinkan rumahnya untuk dikerjakan secara individu, dikumpulkan di classroom. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat apa saja lah pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.